memperbaiki peraturan-peraturan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kita ada dewan etik. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau ada pelanggaran tadi Pak, misalnya bansos digunakan untuk kepentingan politik misalnya asal ada buktinya, ya kemudian disertai dengan foto kalau perlu atau apa, nanti kita bisa proses. Kita ada dewan etik dan itu bisa kita selesaikan. Pokoknya yang melanggar kita selesaikan. Jadi saya setuju bahwa pilar-pilar atau pendamping PKH khususnya harus disiplin terhadap tugasnya, tidak boleh main politik, apalagi menjadi tim sukses dari kandidat tertentu. Bapak Ibu sekalian, nah kemudian menyangkut Tagana. Tagana ini meskipun ya masih relawan, tapi sudah diusulkan oleh Mensos sebelum saya itu sebanyak 14.694 orang untuk menjadi P3K. Sudah diusulkan tapi masih ditolak, jadi belum diterima ya. Yang sudah diterima sekarang itu memenuhi syarat itu. Jadi ini memenuhi syarat administrasi dulu. Jadi memenuhi syarat administrasi dulu, setelah itu baru nanti ada proses selanjutnya. Nah yang sudah memenuhi syarat administrasi ini di samping PKH dan juga beberapa pendamping lain itu sudah 40.000 lebih. Sudah 40.000 lebih. Nah jadi ini nanti kalau lulus atau lolos atau mencukupi syarat ya, setelah melalui proses-proses dia akan menjadi P3K. Nah itu mesti cita-citanya para pendamping, para pilar. Tentu kami juga setuju. Tagana tadi itu sudah orang-orang yang tulus lah, ikhlas sudah itu. Tapi mereka ya tepuk tangan boleh. Tapi memang di dalam Permensos itu tidak diperbolehkan menerima program dari Kementerian Sosial, termasuk TNI, Polri, atau juga mereka yang mungkin ada misalnya namanya atau KTP-nya digunakan untuk membeli mobil dengan standar tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ada namanya di situ meskipun dia ini hilang gitu, enggak ada itu. Jadi karena kita terkoneksi semua. Jadi maka itu penerima bantuan itu ya yang sudah cocok dengan NIK, dan nanti itu akan dicek ya data-data itu dengan hal-hal yang memang dilarang di dalam Permensos untuk menerima bantuan. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ini namanya di lapangan ini macam-macam. Mungkin dia nggak dapat karena pegawai negeri, nggak boleh. Padahal juga sejujurnya ada pegawai negeri yang paling bawah itu sebenarnya masih memerlukan yang namanya bantuan dari Kemensos atau masuk dalam data yang kita maksud tadi. Jadi ada banyak variasi, ada banyak masalah di bawah itu yang nanti insya Allah secara pelan-pelan kita akan coba atasi dengan instrumen yang kita siapkan. Jadi kita coba ini pelan-pelan, saya mohon waktu lah. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian adalah satu hal yang patut kita tindak lanjuti. Kemudian kami juga perlu diskusi lebih lanjut ya tentang utamanya ini meningkatkan kapasitas pilar. Tadi disinggung juga soal kapasitas pilar ini. PKH sendiri sudah sangat lama atau pendamping PKH sudah sangat lama tidak mendapatkan pelatihan, pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas. Dan juga Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan sebagai penutup ya, saya tadi disebut pernah jadi wali kota, di sini juga udah pernah jadi ibu PKK segala macam. Umumnya kita biasanya menyesuaikan dengan bantuan dari pusat. Kalau pusat itu sudah memberikan data siapa yang mendapatkan bansos, maka yang dari daerah itu biasanya akan mengintervensi mereka yang belum mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial. Jadi sehingga itu kita harapkan hal yang baik ini nanti bisa disinergikan terus ke depan. Jadi kita saling memperkuat
Maka kami rencananya memang dalam waktu tidak terlalu lama ingin konsolidasi bertemu dengan Dinas Sosial seluruh Indonesia untuk mendiskusikan apa yang bisa kita